Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan Ibu Karin di sini. Hari ini kita akan belajar mengenai sudut. Nah, apa sih itu sudut? Mari kita belajar bersama-sama. Tapi sebelum itu, jangan lupa kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan diawali berdoa pada hari ini akan menambah keberkahan kita di pembelajaran hari ini. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian belajar dengan penuh semangat dan konsentrasi. Nah, bagaimana caranya? Ibu akan menunjukkan sebuah gambar. Coba, menurut kalian ada berapa benda yang berwajah singa? Ibu hitung sampai 10. Nah, bagaimana? Sudah menemukan gambar-gambar wajah singa ada di mana saja? Ya, seperti ini. Jika kalian menemukannya dengan sangat teliti dan penuh konsentrasi. Sungguh banyak, bukan? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai sudut. Waktu kalian kelas 3, kalian masih ingat apa sih itu tentang sudut? Pasti kalian mengetahui apa sih itu sudut lancip, sudut tumpul, dan sudut siku-siku. Semoga masih ingat ya, karena hari ini kita akan menggali kembali apa sih itu tentang sudut. Sebelumnya, silahkan kalian siapkan peralatan ini. Yang pertama, ada kertas origami, atau boleh juga kalian gunakan kertas warna. Yang kedua, ada kertas HVS atau kertas fotokopian, atau boleh juga kertas selembar yang ada pada buku kalian. Lalu yang ketiga ada sumpit, dan yang keempat adalah karet gelang. Silahkan untuk mempersiapkan itu ya. Silahkan untuk di pause terlebih dahulu video ini. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang ada di samping. Di sini ada gambar singa dan juga gambar buaya. Lihatlah, mulut mereka terbuka ya. Coba menurut kalian binatang mana sih yang membuka mulutnya paling besar? Dan binatang mana pula yang membuka mulutnya paling sempit? Mari kita bandingkan ukuran bagaimana mulut kelima hewan tersebut terbuka. Nah, bagaimana sih Bu cara membandingkan ukuran mulut mereka? Nah, ada cara yang pertama, kalian bisa menjiplak sudutnya pada selembar kertas ya, dan membandingkannya dengan cara menempelkannya satu sama lain. Nah, kalian silahkan bandingkan atau kalian jiplak bagian sudut mulutnya saja yang terbuka di atas selembar kertas. Ya, lalu kalian nanti beri keterangan bahwa gambar ini adalah gambar singa. Lalu ada gambar ular, gambar kuda nil, ataupun gambar buaya. Silahkan kalian jiplak bagian mulutnya. Itu adalah cara yang pertama. Lalu cara yang kedua, kita bisa mengukur sudutnya dengan cara membuat alat untuk menghitung beberapa segitiga sih yang muat pada sudut tersebut. Nah, silakan kalian siapkan kertas lipat atau kertas HVS yang telah Ibu instruksikan sebelumnya. Dan perhatikan video berikut. Nah, sekarang kita akan coba membuat alat sederhana dengan menggunakan kertas. Nah, pertama kita siapkan kertas origami warna ke-1. Kalian boleh menentukan warna apa saja yang kalian inginkan. Yang pertama, kita gunakan persegi sebagai sudut siku-siku. Nah, di mana siku-sikunya? Ini dia. Ini kita beri nama sudut siku-siku. Nah, yang kedua, ini menggunakan warna kertas origami yang kedua. Nah, yang pertama
pertama tadi kita membuat sudut siku-siku. Lalu kita akan membuat sudut setengahnya dari siku-siku. Caranya bagaimana? Dengan kita melipat menjadi 2. Nah, maka yang asalnya sebesar ini, ketika kita lipat menjadi setengahnya, membentuk sudut yang ketiga, yaitu ini dia. Nah, tadi kita telah membuat setengahnya. Pada warna ketiga, kita akan lipat lagi menjadi 2 bagian, sehingga akan membentuk ujung sudut yang lebih kecil. Nah, seperti ini. Sehingga bahan yang akan kita gunakan ada 1, 2, dan 3. Jadi ada 3 sudut yang berbeda ukurannya. Sudut yang pertama, sudut yang kedua, sudut yang ketiga, di mana setiap sudutnya lebih kecil. Nah, kita masukkan dan kita gunakan pangkat ini ke dalam jiplakan hewan yang telah kalian jiplak sebelumnya. Silakan setelah kalian menyiapkan kertas origami atau kertas berwarna kalian yang telah kalian lipat untuk memulai menjiplak semua mulut pada hewan yang ada pada gambar di bawah ini. Kalian bisa mulai menjiplak mulai dari singa, lalu kalian timpa lagi dengan gambar buaya, lalu mulut bebek, mulut kuda nil, dan juga mulut ular. Nah, setelah kalian menjiplak setiap bukaan mulut pada hewan yang ada di gambar ini, silakan kalian mulai membandingkan dengan menggunakan alat yang telah kalian buat, yaitu kertas origami atau kertas warna yang telah kalian lipat. Nah, bagaimana sih Bu cara membandingkannya? Nah, silakan kalian tempatkan sudut-sudut pada ujung segitiga dan bandingkan ukuran cara mereka membuka mulut. Silakan tempatkan sudut-sudut segitiganya pada setiap mulut. Kira-kira setiap mulut ini masuknya adalah segitiga yang mana? Apakah segitiga siku-siku, segitiga lancip, atau bahkan segitiga tumpul? Nah, silakan kalian masukkan satu persatu, kalian coba masukkan ke dalam lipatan mulut tiap hewan. Misalnya kalian selipkan kertasnya di antara sudut ini, sudut badak. Tempatkan, kira-kira kalau misalkan segitiga siku-siku ini muat nggak ya? Kalau lancip atau tumpul, apakah kelebihan atau kekurangan? Nah, dari situ kalian sudah bisa mulai membandingkan kira-kira sudut mana sih yang paling besar digunakan, dan gabungkan sudut-sudut kecilnya jika masih dirasa kurang. Lalu kalian tentukan yang memiliki bukaan mulut terlebar ada pada hewan mana dan mulut terkecil ada pada hewan mana. Nanti dari situ kalian akan bisa membandingkan. Coba kalian susun dari hewan yang memiliki bukaan mulut terbesar hingga tersempit, terlebar hingga tersempit. Kira-kira dari hewan mana ya yang mulutnya paling besar membukanya? Ya, ada di posisi ular, dimana ular ini membuka mulut paling lebar, sehingga sudut yang dia bentuk itu berukuran lebar. Yang kedua ada hewan kuda nil, yang ketiga itu bebek, yang keempat itu ada singa, dan yang kelima ada buaya. Sehingga yang paling sempit atau paling kecil ukuran sudutnya adalah hewan buaya. Coba kalian lihat, buaya di sini ukuran sisinya itu panjang, ya, tapi
tapi ternyata ukuran sudutnya kecil. Nah, apa sih kesimpulan dari itu? Nah, kesimpulannya adalah ukuran sudut itu ditentukan oleh banyaknya ruang di antara garis dan bukan panjang sudutnya. Itu artinya juga bahwa ukuran ruang itu yang terbuka di antara dua garis yang terbentuk sebuah sudut disebut ukuran sudut. Jadi ukuran sudut itu adalah sudut yang diapit oleh dua garis. Lalu ukuran sudut juga tidak berhubungan dengan panjang sisinya. Jadi sepanjang apapun sisinya, jika membukanya hanya sedikit, maka ukuran sudutnya atau ukuran ruang terbukanya itu akan sedikit juga. Seperti itu ya. Nah, tadi kalian ibu instruksikan untuk menyiapkan karet dan juga sumpit. Nah, sekarang kalian susun sumpit yang diikat pangkalnya dengan karet di sini. Nanti akan terbentuk sudut A dan sisi B, ada juga sisi C. Setelah itu, tugas pada hari ini, silahkan kalian gerakkan batang sumpit seperti yang ditunjukkan di gambar ini. Kalian boleh gunakan sumpit dengan membuka sudut dengan berbagai ukuran. Terserah kalian. Lalu kalian mulai menjiplak di atas buku kalian. Dan kalian jiplak, misalnya ukurannya sudutnya seperti ini. Maka kalian jiplak cukup segini. Nah, bagian ininya saja. Tidak perlu dari atas sampai bawah ya. Bagian kecilnya aja, yang penting sudutnya terlihat. Lalu kalian buat 8 sudut. Nanti kalian tentukan dari semua sudut yang telah kalian buat. Nah, kira-kira jika kalian menggunakan segitiga siku-siku atau sudut siku-siku yang panjangnya tegak seperti ini. Nah, yang ininya, ini segitiga siku-siku nih. Tegak bagian ininya. Nah, kira-kira itu membuat berapa kali sudut siku-siku? Nah, setelah itu kalian tuliskan urutannya. Nanti kalian setelah menjiplak ada 8 ini, kalian beri nama pada tiap sudut yang telah kalian buat. Nah, setelah itu nanti kalian urutkan mana sih ukuran sudut yang paling besar hingga terkecil. Berarti ada 8 urutan ya. Semoga dipahami dan dimudahkan dalam mengerjakannya. Terima kasih, selamat proses dan menghebat. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi wali kelas masing-masing. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Jika ada kata-kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tolong